Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah, setelah bertahun-tahun ya, saya nggak menghitung juga berapa tahun, alhamdulillah bisa bikin konten lagi di YouTube saya, Guru Ngaji. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah yang masih tetap stay. Terima kasih yang selalu menunggu video-video saya, yang selalu menunggu konten-konten saya. Ya, mohon maaf sempat off beberapa tahun. Iya, berapa tahun ya? Lupa saya. Ya, alhamdulillah bisa bikin video lagi. Betul ya. Jadi kayaknya 1 tahun mungkin saya off di YouTube ya, karena memang ada sedikit kesibukan. Salah satunya alat yang belum memadai. Ya, tapi bismillah saya akan coba aktif lagi ya. Mohon doanya, mohon supportnya, mudah-mudahan YouTube ini atau konten saya ini terus berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan membawa keberkahan buat semuanya. Oke, untuk kali ini saya pengen bikin sedikit klarifikasi sebenarnya, mungkin sekaligus perkenalan lagi, dan juga klarifikasi tadi. Intinya sedikit mengklarifikasi beberapa hal yang memang harus diklarifikasi, dan juga apa sih maksudnya YouTube saya ini, konten-konten saya ini isinya apa sih. Kita akan bahas di video kali ini. Jadi kenapa saya sebut klarifikasi? Karena memang ada hal-hal penting yang harus saya jelaskan seputar video kali ini. Yang pertama, dulu namanya saya rubah, saya ganti dengan Guru Ngaji yang sekarang. Kenapa saya namai Guru Ngaji? Karena intinya di konten-konten saya kedepannya, saya pengen mengulas balik, saya pengen membahas seputar kehidupan para santri dan juga keseharian seorang guru ngaji. Ya, yang ngevlog, ya berbagi cerita dan berbagai hal seputar sebenarnya guru ngaji itu ngapain sih. Nah, salah satunya tentang itu, makanya namanya saya rubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah di konten-konten awal itu saya pernah membahas tentang hal-hal terkait ruqyah. Nah, apakah masih dibahas? Insya Allah tetap akan saya bahas, cuman tidak menjadi tujuan utama ya. Jadi tetap saya bahas hal-hal seputar ruqyah, tapi tidak menjadi hal yang utama, karena untuk kali ini konten kedepannya seputar kehidupan para santri dan juga keseharian seorang guru ngaji, seperti itu. Nah, makanya di konten kali ini saya ingin cerita ya, seputar diri saya sendiri, dan juga kembali lagi seputar klarifikasi yang harus saya jelaskan lagi supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena ya beberapa tahun belakangan banyak yang salah makna ya, banyak yang salah paham seputar apa yang saya jelaskan. Bahkan ada yang akhirnya memaknai bahwa saya ini praktisi supranatural. Ada yang memaknai saya ini kayak ya konten-konten gaib dan lain sebagainya. Ada yang seperti itu, padahal sebenarnya tidak gitu. Makanya kali ini saya pengen cerita kembali tentang diri saya dan tujuan ini semuanya itu apa sih, seperti itu.
Oke, pelan-pelan ya. Jadi saya itu sebenarnya kembali lagi ya, saya adalah nama lengkapnya Muhammad Zidni Yusra ya, asli Jawa Timur, lebih tepatnya Surabaya, cuma sekarang domisilinya di Sidoarjo karena menikah dan sudah punya anak juga, tinggalnya di Sidoarjo. Saya pengen cerita awal-awal ketika saya menempuh pendidikan. Jadi ketika sekolah itu bisa dikatakan saya ini kalau orang Jawa bilang itu penyakitan. Bahkan orang tua saya sendiri pun sampai pesimis. Ya opo atau gimana masa depanmu besok gitu. Ya karena pintar ya gak pinter gitu kan. Tapi kok lolak-lolok, wis macem-macem lah. Itu kalau bahasa orang Jawa itu lolak-lolok kan. Ya prestasi pun juga ndak ada dulu itu. SD, SMP pertengahan itu ya. Masa kecil saya itu selalu bikin masalah. Ya, selalu bikin masalah. Nyusahin orang tua lah, nyusahin orang tua intinya. Dari kecil ternyata saya punya riwayat penyakit yang cukup berat. Cukup berat. Salah satunya, ya kenapa saya ngomong salah satunya, karena banyak ya, di kepala belakang saya. Makanya ini kepala ini beda dengan yang lain. Kepala saya itu beda dengan yang lain. Maksudnya gimana? Saya itu kalau beli kopiah itu ukurannya harus pesen, nggak bisa beli di toko-toko biasa seperti itu. Ya, harus pesen karena besar ya, karena dulu saya itu pernah divonis dokter kena penyakit hidrosepalus. Jadi kepala yang per hari itu setiap hari itu semakin membesar seperti itu, dan ada pendarahan di otak ya, kepala belakang sini ya, makanya ini agak besar. Dan saya di usia SD itu rambut ini nggak pernah tumbuh panjang. Karena kalau tumbuh panjang mesti saya muntah, pingsan seperti itu. Karena nggak kuat. Ya. Itu dari SD. Ya. Bukan dari SD, dari kecil, dari belum sekolah sampai seperti itu saya sampai di SMP. Ya, SMP masih ingat saya kalau nggak salah nih ya, seingat saya itu kelas 2 SMP. Nah itu seperti itu. Itu mulai agak sedikit sembuh. Ya. Bahkan bisa dikatakan saya naik kelas itu bukan karena pinter, tapi gurunya kasihan. Ya. Sekali lagi sampai orang tua saya waktu itu bilang, lah yo masa depanmu ini gimana seperti itu. Karena ya saking pesimisnya, bingung orang tua saya. Penyakit banyak. Kadang dulu sebelum sekolah itu seminggu sekali itu saya masuk rumah sakit. Ya, kalau inget-inget lagi itu ya sedih ya, terharu gitu. Tapi ya alhamdulillah Allah berikan panjang umur sampai detik ini. Nah, itu yang pertama seputar diri saya ya. Sampai akhirnya ketika saya masuk usia 17 tahun ya antara 16-17 tahun kalau nggak salah, itu mungkin namanya orang baligh ya, itu Allah bukakan hidayah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pengen benar-benar apa sih hidup ini gitu. Apa tujuan hidup ini? Apa saya ini ngapain kayak gitu. Jadi bingung tujuan hidup saya ini apa. Mulai mengarah ke sana. Jadi bersenang-senang duniawi itu saya sudah lapo arek-arek gitu. Lapo, kenapa? Wis kayak gitu. Makanya itu terjadi kalau nggak salah ya, seingat saya itu mulai SMP kelas 3 mau masuk tingkat SMA ya, mau masuk tingkat SMA itu kayak ada hidayah itu berubah. Saya berangkat sekolah berkopiah kayak gitu.
dan berubah drastis. Ya, mungkin ya itulah kalau bisa dikatakan saya ini preman taubat betul. Itu karena ya, di titik itulah Allah kayak mulai nyentuh gitu. Mulai balik kembalilah. Kamu butuh saya. Gitu. Nah, dibalik perubahan saya yang drastis waktu itu, orang tua juga kaget dan juga senang, tapi juga masih rasa pesimis itu ada. Tetap berpendapat, ya apa meneh masa depanmu gitu. Gimana besok masa depanmu? Sampai terus berjalan, Allah berikan saya kesempatan mendekati orang-orang baik, orang-orang soleh, sampai di tingkat SMA. Penyakit itu yang saya rasakan mulai berkurang, walaupun masih ada ya, mulai berkurang. Kadang memang masih sedikit pusing dan kalau capek sedikit gitu pusing dan lain sebagainya, dibentak sedikit juga pusing. Saya masih ingat waktu itu ketika orientasi di SMA, jadi OSISnya itu marah-marah, jadi langsung saya sakit waktu itu. Jadi cuma ikut orientasi 1 hari langsung saya sakit. Hari kedua mungkin entah merasa bersalah atau apa, OSISnya ke rumah. Ya Allah, masih ingat saya, OSISnya ke rumah, dan itu atas instruksi atau disuruh sama kepala sekolah. Kata dikhawatirkan macam-macam lah pokoknya masa-masa itu ya. Sampai akhirnya saya mulai punya keinginan untuk menghafal Quran. Menghafal Quran itu di kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA, karena ya itu saya merasakan waktu itu ngapalin 1 ayat kok enak, kok nyaman, kok mudah gitu. Awalnya biasa gitu, akhirnya sampai kelas 12 ya. Sampai kelas 12 saya ngomong ke ibu saya, "Bu, saya mondok mawon. Bu, saya ngapalin Quran mawon. Saya ngapalin Quran mawon." Nangis di situ ibu saya. Ya Allah, alhamdulillah. Sudah nggak berpikir lagi gimana masa depan saya, sudah bersyukur banget ibu saya. Karena saya memutuskan diri untuk mondok itu tadi. Dan alhamdulillah, singkat cerita, sebelum mondok itu ya masih ada penyakit sebenarnya, cuma sudah nggak terlalu banyak ke dokter. Kalau pas sekolah itu, sebelum sekolah sampai pas sekolah saya masih sering ke dokter. Tapi sejak lulus SMA itu sudah jarang ke dokter. Ya mungkin karena semakin dewasa itu tadi ya. Jadi saya bisa mengendalikan diri. Dan singkat cerita saya menghafal Quran. Alhamdulillah Allah izinkan, kalau nggak salah 1,5 tahun saya selesai menghafal Quran. Ya, dan di wisuda sampai alhamdulillah penyakit ini benar-benar dinyatakan sembuh. Ya, sekarang alhamdulillah Allah berikan kesembuhan kepada saya, walaupun ya tadi kalau beli kopiah itu masih kesulitan, dan kalau ada yang tanya ukuran kopiah gitu saya mesti malu gitu, karena ukuran kopiah saya jumbo, besar lah ya, nggak ada di toko-toko kopiah biasa gitu, nggak ada. Jadi dari situ saya mulai kepikiran seperti ini, kayaknya yang menyembuhkan penyakit saya ini di kepala belakang ini, salah satunya adalah melalui perantara Al-Quran. Ya, sebelum menghafal Quran itu saya penyakitan ya, sedikit sakit, selalu gitu Pak. Dan saya sendiri sampai putus asa. Bahkan waktu itu beli kopiah itu, saya sampai ngomong ke ibu saya, "Ya Allah Bu, kok
kepala ini nggak bisa dikempesin dikit, saking putus asanya saya. Tapi setelah menghafal Quran, ya alhamdulillah gitu, nggak ada penyakit sampai sekarang. Nggak ada penyakit sampai sekarang ini, apalagi saya menikah. Ya alhamdulillah sembuh total. Ya, sembuh total, walaupun ada penyakit, tapi itu pun bukan karena penyakit-penyakit masa lalu, tapi penyakit-penyakit biasa lah, seperti itu. Nah, dari cerita singkat, nggak singkat saya, dari cerita saya tadi itulah akhirnya saya punya kepikiran seperti ini. Saya ini bisa sembuh dengan Al-Quran. Akhirnya saya gali sebenarnya ada apa di dalam Quran, apa itu ya namanya. Sampai akhirnya saya nemu satu ayat, ya gak nemu sih. Saya baca satu ayat di surah Al-Isra ya, juz 15 itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, al-ayah. Di situ saya langsung ya Allah, mungkin ini gitu, yang membuat ayat-ayat Quran itu masuk dalam diri saya. Akhirnya Allah sembuhkan penyakit saya. Akhirnya saya kepikiran, kalau gitu ya inilah jalan dakwah saya. Saya akan ajak orang-orang untuk benar-benar kembali kepada Quran dan menjadikan Al-Quran ini prioritas utama. Gitu. Makanya salah satu guru saya pernah mengatakan Al-Quran itu adalah obat yang pertama dan utama bagi orang yang sakit. Nah, dari situ saya berusaha mendakwahkan itu ke semuanya. Lah kok semakin kesini gitu, banyak yang salah paham. Ya Allah, saya sendiri juga bingung gitu, kok tiba-tiba arahnya ke sana. Apa mungkin terbawa film atau terbawa video atau apa, saya kurang tahu. Akhirnya yaitu, bahkan sampai detik ini pun kalau ada hal-hal urusan jin mesti mengarahnya ke saya. Masih kayak nozidni ya, seperti itu. Seakan-akan saya ini supranatural gitu. Hal-hal gaib itu mesti ke saya. Padahal niat saya sebenarnya cuma satu. Saya pengen ngasih tahu ini loh, Quran ini loh. Ini sebenarnya obat gitu. Quran ini obat gitu. Itu saja sebenarnya. Jadi bukan saya ini praktisi supranatural gitu, bukan. Bahkan uangnya hilang itu lapor ke saya. Ya Allah, ya gimana ya? Mau nggak saya jawab itu ya apa gitu loh. Saya jawab, saya kasih amalan gitu ya. Malah tanya lebih lanjut. Masya. Ya itu mungkin yang jadi salah paham gitu. Jadi kalau dikatakan saya praktisi supranatural gitu, enggak juga. Saya hanya pengen buktikan gitu loh. Bukan intinya itu penyakit apapun itu sebenarnya Allah sudah siapkan gitu obatnya. Penyakit apapun itu Allah sudah siapkan obatnya. Salah satunya melalui Al-Quran. Seperti itu. Bahkan puncaknya itu sampai ada yang mengatakan kalau saya ini paranormal, kalau saya ini dukun dan lain sebagainya. Apa saya marah? Apa saya baper? Enggak baper saya. Saya enggak marah juga enggak. Cuma apa ya, kalau kok iso itu, kok sampai mengarahnya ke sana. Ya Allah. Padahal intinya itu tadi, saya pengen nunjukin ini loh, Quran ini sebenarnya obat. Gitu loh. Selama ini kita sudah terlalu jauh maca Quran ya sewajarnya, padahal itu obat. Gitu. Padahal itu adalah petunjuk gitu loh. Tapi kita selama ini menomorduakan Quran. Gitu. Ya itu mungkin yang jadi klarifikasi. Jadi
Saya bukan dukun, saya bukan paranormal, saya bukan apapun. Saya manusia biasa yang intinya adalah saya pengen berbagi bahwa saya ini loh sembuh dari Quran. Maka saya ingin berbagi kepada semuanya bahwa kalau kita ikhtiarnya itu lillahi ta'ala dan kita mendekat kepada Al-Quran, ayat-ayat Allah, maka segala penyakit kecuali kematian mesti sembuh. Ya, mesti sembuh. Ya, segala permasalahan hidup itu bisa terjawab melalui Quran. Ya, intinya sebenarnya seperti itu. Jadi ya klarifikasinya kembali lagi, saya hanya pengen seperti itu. Kalau dikatakan saya bisa nemuin maling, tidak bisa saya. Jadi kalau ada kehilangan, wes nang zidnya kayaknya dia bisa, tidak bisa saya. Iku lo zidni sok delok hantu. Allah, tidak bisa saya. Bisa lihat jin, bisa komunikasi dengan jin dan lain sebagainya, tidak bisa. Tidak bisa saya. Saya cuma manusia biasa yang menempuh jalan, yang lagi seneng-senengnya belajar dan mengajar seperti itu. Yang bidang saya memang Al-Quran. Kalau sekarang itu saya terfokus ke kajian tafsir Quran. Sebelumnya saya senang di bidang tahfidz, bukan berarti sekarang saya nggak senang di bidang tahfidz, itu enggak. Tapi ya sebagai pelengkapnya tahfidz itu saya kasih tafsir, saya belajar tafsir. Alhamdulillah di lembaga tempat saya mengajar pun saya diamanai sebagai guru tafsir. Sudah itu gitu. Ya, mudah-mudahan sedikit klarifikasi ini membuka lagi wawasan kita semuanya, bahwa intinya saya itu hanya manusia biasa yang senang belajar Quran, ya, yang senang mendalami keilmuan Al-Quran, dan bukan seperti yang diarahkan atau yang dituduhkan yang aneh-aneh itu, bukan. Ya, enggak kok, saya enggak baper, enggak, saya enggak marah, enggak. Ya itu tadi, cuma ya kok iso gitu aja. Apa balas apa kecewa, enggak. Ya intinya seperti itu tadi lah ya. Yes, mudah-mudahan sedikit klarifikasi ini sebagai tanda awal juga saya mulai aktif di YouTube lagi. Tunggu konten-konten selanjutnya seputar berbagi cerita tentang santri, tentang kehidupan guru ngaji itu seperti apa. Ya, mohon doanya, mohon supportnya. Saya selalu berdoa pula mudah-mudahan yang sudah subscribe, like, komen, dan share, mudah-mudahan Allah berkahi rizkinya, Allah panjangkan umurnya, dan doa-doa yang terbaik lah. Mohon dukungannya juga, subscribe di bawah ya. Jangan lupa like juga dan di share ke semuanya. Itu saja. Salam persaudaraan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.